Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, di suasana lebaran ini mari kita melapangkan dada dan pikiran kita sehingga kita bisa menerima kebenaran bahwa para kabaib Dobolawi itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada narasi dari Taufik Segaf, Rizik Syihab, Hanif yang soatos mengatakan Kiai Imaduddin tidak mengerti ilmu nasab, kalimat itu sendiri kalimat yang salah. Karena ilmu itu bersifat metodologis, sedangkan nasab itu catatan, angka pasti. Said Ahmad bin Isa An-Naqib punya putra berapa? Jawabannya 3. Said Muhammad, Said Hussein, Said Ali. Jadi kalau ada yang mengatakan Ubaid itu anaknya Said Ahmad bin Isa, maka itu dobol. Itu informatif. Sedangkan ilmu itu metodologis. Jadi hal yang berbeda. Maka siapapun yang nggak ada yang ngerti ilmu nasab, salah satu buktinya tidak ada satu fakultas di dunia ini yang bermerek fakultas ilmu nasab, itu nggak ada. Karena dalam terminologi para ulama, nasab itu bagian daripada ilmul qisosi wal akhbari anil umamil khaliyah. Bagian daripada ilmu sejarah. Nah kalau ilmu sejarah memang ada. Bagaimana sejarah itu dinyatakan benar melalui bukti-bukti menyangkut manuskrip, artefak, atau catatan-catatan atau biografi atau autobiografi dari seseorang. Informasi tentang sesuatu itu bisa dikaji kebenarannya atau tidak. Berkaitan dengan bagaimana Kiai Haji Imaduddin Utsman menginformasikan bahwa kabaib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, disitulah beliau memakai ilmu pengetahuan atau metodologi riset untuk mengkaji apakah pengetahuan atau informasi yang disampaikan oleh para kabaib Dobolawi itu dobol atau tidak. Dan ternyata dobol, mereka berbohong atas klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi harus dibedakan antara ilmu itu sebagai sebuah metodologi yang memiliki minimal 2 sifat. Yang pertama, mustamirrotan abadan, akan terkoneksitas dengan ilmu-ilmu yang lain. Seperti matematika, 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Maka nggak bisa berbicara bahwa Sayyid Ahmad bin Isa ini memiliki putra 4. Karena apa yang tercatat adalah Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain. Jadi 1, 2, 3, bukan 4. Itulah ilmu. Bahwa 3-nya itu informasi. Bahwa Ubaid bukan putra Ahmad bin Isa itu informasi. Jadi nggak ada ilmu nasab, adanya ilmu matematika, adanya ilmu riset atau metodologi riset, dan ini yang dipakai oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, memiliki perangkat keilmuan metodologi riset sehingga mampu menginformasikan atau membongkar kepalsuan informasi yang disampaikan oleh Kabaib Dobolawi. Sifat yang kedua dari ilmu adalah iltizazan aklian, bisa diterima oleh akal sehat, tidak membuat justru orang bingung. Ketika seluruh catatan sejarah bahwa Said Ahmad tidak pernah hijrah ke Yaman,
bahwa Sayyid Ahmad memiliki 3 orang putra, ya enak saja menghitung Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain, itu 3 orang sebagai putra daripada Sayyid Ahmad. Tapi ketika ada orang bicara 4, maka akal kita akan bertanya, dari mana tiba-tiba muncul angka putra yang keempat itu? Disinilah perlunya ilmu pengetahuan atau metodologi terhadap kebenaran bahwa putra Sayyid Ahmad itu 3 atau 4. Sesederhana itu. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sudah saatnya kita untuk jeli membedakan antara informasi dan antara kebenaran dari sebuah kajian ilmu pengetahuan. Kalau sekedar informasi bisa salah, bisa benar. Laisal khabaru kal muayyanah. Informasi itu tidak selamanya sesuai dengan kenyataan. Seperti informasi Habib Sakron yang mengatakan mereka leluhurnya Ubaid, tapi ternyata ditanya mana buktinya, dari unsur kesejarahan, dari unsur DNA, mereka tidak bisa membuktikan. Maka bisa dikatakan bahwa itu ndobol. Tapi ketika Kiai Imaduddin Utsman menyatakan bahwa putra Sayyid Ahmad bin Isa An-Naqib hanya 3, tidak ada nama Ubaidillah, maka akal sehat kita bisa menelusuri dari mana informasi itu dia dapat. Maka kita telusuri kitab-kitab, catatan-catatan sejarah ataupun manuskrip yang memang menunjukkan bahwa pertama, Sayyid Ahmad tidak pernah hijrah ke Yaman dan tidak pernah punya putra yang bernama Ubaid yang diklaim menjadi datuk leluhurnya para kabaib Dobolawi. Bersiaplah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.